Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Halo semua para pendengar Cerita Daniel Podcast. Nah, pada episode ketiga kali ini adalah cerita tentang Putri Niweri Gading. Putri Niweri Gading ini adalah cerita rakyat dari Nanggro Aceh Darussalam. Buat kalian yang baru pertama kali dengerin, pasti penasaran banget kan? Maka dari itu langsung aja kita mulai. Alkisah dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya permaisuri melahirkan anak laki-laki tersebut, maka anaknya diberi nama Amat Muda. Belum genap setahun umur Amat Muda, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka adik sang raja atau paman, yaitu Pak Ci Amat Muda, diangkat menjadi raja sementara. Pak Ci itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia membesarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata, ia bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan Putra Mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan itu. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintahkan Amat Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, di lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Amat Muda jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Amat Muda tidak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amat Muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya Amat Muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading
Dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Ahmad Mude. Aku Putri Niwer Gading, jawabnya dari bawah pohon kelapa. Ahmad Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya Ahmad Mude pun mengajak Putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar atas kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa hari kemudian, Ahmad Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Itulah cerita tentang Putri Niweri Gading. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah ketika musibah yang terjadi diperlukan kesabaran dan ketabahan. Dan dengan bekerja keras kita akan sampai pada perbaikan nasib. Itulah pesan yang didapat dari cerita Putri Niweri Gading ini. Oke? Jangan lupa follow cerita Daniel Podcast. Oke, thank you. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.